Rencana pembangunan sebuah kota baru di wilayah selatan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kini telah dimulai secara bertahap. Kota yang disebut-sebut sebagai Border City atau kota perbatasan penyangga Bandara Yogyakarta International Airport tersebut sudah mulai tampak perubahannya. Sejak keluarnya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2023 tentang rencana detail tata ruang kawasan kota perbatasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta tahun 2043 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti pada tanggal 18 Desember 2023, maka semakin jelas keseriusan serta langkah pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam upaya mewujudkan Border City. Sebuah kota baru akan muncul di wilayah Kabupaten Purworejo bagian selatan. Kota ini disebut-sebut sebagai Border City, yakni sebuah kota penyangga Bandara Internasional Yogyakarta. Keberadaan bandara tersebut tak hanya memberi manfaat bagi wilayah Yogyakarta, namun juga diyakini akan memberikan banyak peluang bagi Kabupaten Purworejo. Sehingga kabupaten berslogan Berirama ini terus melangkah guna mengembangkan potensi ekonominya. Apalagi letak bandara itu lebih dekat dengan Purworejo bila dibandingkan dengan kota Yogyakarta. Border City ini pemerintah daerah Kabupaten Purworejo untuk menyikapi, merespon adanya peluang pengembangan dengan adanya Bandara Yogyakarta International Airport atau Bandara YIA. Ini Purworejo meresponnya dengan menyusun satu peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang sekitar Bandara Yogyakarta International Airport. Ini sudah disahkan kurang lebih di bulan Desember tahun 2023 yang lalu. Dengan adanya Perbup ini tentu bukan kemudian seluruh pembangunan Border City ini ditanggung oleh pemerintah kabupaten, namun ini adalah satu aturan wadah sebagai etalase investasi yang pertama. Jadi Perbup RDTR ini sebagai etalase investasi bagi masyarakat untuk mengetahui sebetulnya pengembangan yang diperbolehkan, pengembangan yang disarankan di sana itu untuk apa saja. Karena di dalam tata ruang atau RDTR ini, rencana detail tata ruang ini, nanti sudah dibagi habis zona yang boleh dibangun mana, zona yang tidak boleh dibangun mana, zona yang boleh didirikan hotel mana, zona yang boleh didirikan misalkan untuk perumahan mana. Karena RDTR itu memang kita harus seimbang, tidak semuanya harus dibangun. Ada wilayah-wilayah, ada beberapa kawasan atau beberapa zona yang juga tidak boleh dibangun. Sebagai contoh adalah kawasan tanaman pangan atau kita mengenalnya adalah LP2B atau sawah lestari begitu. Itu yang memang tidak boleh dibangun. Jadi sebagai pedoman investasi, masyarakat berhak tahu. Ini kami saat ini sedang melakukan sosialisasi secara maraton ke wilayah-wilayah maupun ke OPD maupun termasuk ke channel ini sebagai sarana sosialisasi masyarakat untuk tahu bahwa telah ditetapkan peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang sekitar Bandara YIA atau Border City. Purworejo tentunya akan menjadi gerbang utama Provinsi Jawa Tengah di bagian selatan dari Bandara Yogyakarta International Airport. Pemerintah Kabupaten Purworejo terus bersolek agar para wisatawan dan investor berkunjung ke Purworejo. Batasnya meliputi sebagian kecamatan Bagelen dan sebagian kecamatan Purwodadi. Untuk di Bagelen ini yang panjang jalan nasional ya, mulai dari desa Bagelen sendiri, kemudian Kerendetan, Bapangsari, bagian Logokotes, Jatirejo, Bugel. Kurang lebih kemudian kalau dari Purwodadi ini batas sebelah
baratnya itu adalah batas barat utara itu adalah Desa Keduren kurang lebih di sekitar SMA 3 Purworejo. Kemudian batas barat selatannya itu kurang lebih di sebelah barat lampu merah traffic light Jatimalang, kurang lebih itu. Jadi memang tidak disusun berdasarkan kewilayahan seluruh kecamatan Purwodadi dan seluruh kecamatan Bagelen, namun hanya sebagian kecamatan Purwodadi dan kecamatan Bagelen yang kita lihat, pemerintah daerah melihat bahwa itu memiliki potensi pengembangan yang besar. Ada 28 desa di wilayah Kecamatan Purwodadi yang masuk dalam wilayah pengembangan kawasan kota perbatasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta. Desa-desa itu meliputi Desa Sumberrejo, Plandi, Keduren, Bragolan, Jenar Lor, Jenar Wetan, Ketangi, Purwosari, Purwodadi, Guyangan, Blendung, Bubutan, Tegalaren, Sidoharjo, Kebonsari, Banjarsari, Karangsari, Gesing, Keponggok, Jogoresan, Watukuro, Nampurejo, Geparang, Jatimalang, Jatikontal, Gedangan, Karanganyar, dan Desa Jogoboyo. Sementara itu, ada 7 desa di wilayah Kecamatan Bagelen yang masuk dalam wilayah pengembangan kawasan kota perbatasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, meliputi Desa Bagelen, Krendetan, Somorejo, Tlogokotes, Bugel, Bapangsari, dan Desa Dadirejo. Dari desa-desa tadi ada yang masuk ke wilayah pengembangan kawasan kota perbatasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta secara keseluruhan. Namun ada juga desa-desa yang masuk hanya sebagian dari wilayahnya. Ya, kalau untuk saya, untuk pengembangan di wilayah selatan memang kami sangat mendukung, ya. Karena memang di wilayah selatan itu dekat dengan bandara, untuk bandara juga untuk pengembangannya lahannya juga masih mendukung, belum banyak sekali masyarakat untuk menempati di sana, jadi masih banyak untuk pengembangan seperti itu. Ya, kalau untuk gambaran saya mungkin di daerah sini meningkatkan potensi wisatanya. Satu, yang keduanya untuk kawasan-kawasan industri, mungkin di daerah ini juga di kawasan perkebunan pertanian, karena mungkin untuk wilayah selatan itu masih komplit, ya, masih komplit, dan juga lahannya juga masih memungkinkan seperti itu. Jadi Perbub ini sebetulnya sudah bisa diakses secara online melalui RDTR Interaktif gistaru.rdtrinteraktif.atrbpn.go.id. Itu bisa diakses di sana. Masyarakat bisa tahu secara interaktif ketika kita klik, atau misalkan saya punya tanah di Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, begitu saya lihat petanya, saya klik di situ, saya bisa tahu tanah saya ini boleh untuk kegiatan apa saja. Kemudian tanah saya ini ketentuan, kalau saya boleh bangun, bangunannya harus seperti apa, luasnya berapa, ketentuan bangunannya bagaimana, kemudian ketentuan-ketentuan yang lain terkait dengan sempadan bangunannya berapa, itu sudah ada semua informasinya di situ. Sehingga sekarang kita berikan kemudahan masyarakat bisa mengakses. Termasuk ini sebetulnya menjadi sarana bagi investor, ya, terutama investor untuk bisa melihat sebetulnya lokasi-lokasi atau lahan-lahan yang potensi investasinya tinggi itu yang di mana saja, sehingga nggak mungkin salah nanti ketika masyarakat atau bahkan investor mau beli tanah, misalkan tanahnya itu berada di lokasi yang benar, misalkan. Jadi jangan sampai kita sudah mahal-mahal beli tanah, ternyata tanah yang kita beli sudah dibayar, itu tidak bisa untuk kegiatan usaha. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa setiap zona ada aturannya, ada yang boleh dibangun, ada yang tidak boleh dibangun. Ketika satu lokasi ternyata tidak boleh dibangun, sudah terlanjur dibeli, ternyata nggak bisa. Nah, ini kan jadi kerugian tersendiri bagi masyarakat yang sudah menginvestasikan dananya tadi. Memang sebagaimana amanah undang-undang, tiap RT RW itu harus diturunkan RDTR sebagai panduan untuk pembangunan kawasan. Mengapa dengan RDTR sudah terlihat lebih detail arah
pemanfaatan zonasi. Jadi mana zonasi perumahan, mana zonasi industri. Nah, kami tentu sangat bersyukur Purworejo dalam hal ini menindaklanjuti RDTR di beberapa kawasan agropolitan. Nah, kalau di selatan-selatan ini, sebagai di wilayah timur, sebagai tetangga terdekat dari Bandara Iya, di mana Bandara Iya adalah bandara yang disiapkan untuk hub internasional. Satu dari 3 bandara hub internasional di Pulau Jawa, yaitu Soekarno-Hatta, Yogyakarta International Airport, dan Bandara Juanda di Surabaya. Itu antisipasi pertumbuhan akibat kehadiran bandara di timur ini sangat tepat. Nah, yang kami harapkan antisipasi bisa bersifat dinamis juga, di mana daerah selatan ini menjadi akses utama dari Iya ke Kebumen, Cilacap, di mana melewati Purworejo. Purworejo harus menangkap peluang. Yang pertama adalah peluang bertumbuhnya industri pariwisata yang berbasis kepada kuliner. Mengapa? Purworejo memiliki destinasi, misalnya Dewa Ruci, yang jarak tempuhnya ke Bandara Iya mungkin sekitar 20, paling lama 30 menit. Dengan jarak yang sangat dekat ini, maka Pantai Dewa Ruci berpeluang memberikan layanan lebih kepada bandara, khususnya layanan kepada para pengguna Bandara Iya. Sebelum mereka terbang, mereka bisa rehat, mereka bisa menikmati kuliner, penerbangan jam 2, mereka bisa makan siang di Dewa Ruci. Atau mereka mendarat jam 11, mereka bisa ke Dewa Ruci dulu sebelum berangkat ke Borobudur atau ke destinasi lainnya. Nah, kami harapkan apa yang sudah menjadi garis ataupun arahan dari pemerintah kabupaten bisa menjadi rujukan ke rencana pembangunan jangka panjang dan menjadi pedoman kepada seluruh masyarakat dan industri agar rencana bisa diimplementasikan secara harmoni, bisa memberikan keselarasan antara pertumbuhan, pemerataan, dan juga kelestarian lingkungan. Saya kira semua kita wajib mendukung apa yang sedang disusun oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Ya, baik. Untuk pesan, untuk himbauan, satu, kami sampaikan bahwa sekarang seluruh kegiatan pemanfaatan ruang itu wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, masyarakat perlu tahu rencana tata ruang itu. Kita mendirikan bangunan itu tidak asal untuk yang penting tanah saya dirikan bangunan, tidak seperti itu. Kita mendirikan bangunan tentu harus memiliki legalitas. Sekarang legalitas bangunan itu dengan adanya persetujuan bangunan gedung, atau dulu kita mengenal IMB. Ini tentu kita harus urus. Kemudian yang kedua, untuk bagi para investor atau bagi siapapun yang barangkali berminat untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Purworejo, jangan takut bahwa Purworejo sekarang sudah terbuka, banyak peluang investasi. Tadi saya sampaikan di Border City ini banyak peluang, ada perdagangan jasa, ada perumahan, ada kegiatan perikanan, ada kegiatan pariwisata, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang itu tentu kita sudah atur di dalam zona-zonanya. Bagi investor yang barangkali berminat, kalau butuh informasi lebih lanjut, bisa datang ke Mall Pelayanan Publik nanti untuk bisa kita berikan data, informasi terkait dengan peluang-peluang investasi yang ada di sana. Termasuk juga yang terakhir, barangkali ini karena menyambung yang pertama tadi yang saya sampaikan, bahwa sekarang semuanya wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Karena itu saya ingin menyampaikan, kalau ada masyarakat yang barangkali berencana transaksi tanah, investasi tanah maupun investasi dalam bentuk lahan, ini perlu dipastikan sesuai dengan rencana tata ruang. Jangan sampai nanti sudah terlanjur kan beli tanah, tanahnya sawah, zonanya adalah zona hijau atau zona tanaman pangan yang tidak bisa dibangun. Padahal biasanya kan masyarakat menginvestasikan dananya untuk beli tanah itu kan harapannya bisa dibangun. Biasanya kan begitu. Kalau memang direncanakan untuk dibangun, pastikan kita memilih lokasi yang di dalam rencana tata ruang itu adalah lokasi yang diperbolehkan untuk dibangun. Jangan sampai salah pilih, kan begitu. Maka ini bisa diakses, monggo bisa secara online. Kalau masyarakat ada kesulitan, bisa datang ke Mall Pelayanan Publik dan layanan kami semuanya gratis.
Border City digadang-gadang akan meningkatkan perekonomian di wilayah selatan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya Eko Mulyanto dan juru kamera Widarto Bagelen Channel melaporkan.